Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israita Lailia Agustin dengan NIM 12020200075 dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan melanjutkan resum materi ke-12 mengenai diagnosis kesulitan belajar pada mata kuliah Psikologi Belajar oleh dosen pengampu Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Pembahasan yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Secara umum, kesulitan belajar adalah kondisi tertentu yang ditandai adanya suatu hambatan dalam pencapaian tujuan yang memerlukan usaha yang lebih besar untuk mengatasinya. Nah, jadi kesulitan belajar ini merupakan suatu hambatan khususnya dalam pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, guru menggunakan suatu cara untuk mengatasi masalah dari kesulitan belajar tersebut. Dari pengertian kesulitan belajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder, yaitu kekacauan belajar. Yang kedua, learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. 4. Underachiever, yaitu mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner adalah anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya. Pembahasan yang kedua, prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Menurut Prayitno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling dalam materi layanan pembelajaran, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996 mengatakan bahwa secara skematik, langkah-langkah diagnostik dan remedial kesulitan belajar untuk kegiatan bimbingan belajar diantaranya. Yang pertama, identifikasi kasus. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab. Yang keempat, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Yang kelima, rekomendasi referral. Yang keenam, remedial. Dan yang ketujuh, pengulangan, pengayaan, pengukuhan, dan pencepatan. Pembahasan yang ketiga, konsep dasar dan prosedur remedial. Adapun dalam pelaksanaan pengajaran remedial haruslah mengikuti prosedur. Di antaranya, langkah pertama, penelaahan kembali kasus. Jadi seorang guru ini lebih dalam lagi untuk menelaah kembali siswa yang akan diberi bantuan dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Langkah yang kedua, alternatif tindakan. Seorang guru mengulang bahan yang telah diberikan dan telah diberi petunjuknya. Tetapi jika hal itu menyangkut faktor sosial, maka melakukan alih tangan kepada ahli lain seperti konselor, psikolog, dan sebagainya. Langkah ketiga, evaluasi pengajaran remedial. Setelah melakukan langkah pertama dan langkah kedua, langkah yang terakhir ini mengevaluasi pengajaran remedial tersebut. Alhamdulillah, sekian penyampaian dari saya mengenai materi ke-12 ini tentang diagnosis kesulitan belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.